Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nia Febriana, anggota Latsar CPNS golongan 3, angkatan 6, tahun 2022, kelompok 3, nomor daftar hadir 30, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan membahas tentang konsep sistem merit. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, mengenai latar belakang dari sistem merit dalam manajemen ASN adalah yang pertama, rendahnya tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena rendahnya kualitas ASN. Yang kedua, maraknya praktik spoil system dalam manajemen ASN, di mana jabatan diberikan kepada seseorang yang ada hubungan dengan orang yang berkuasa. Yang ketiga, tingginya tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas oleh pegawai ASN, terutama menjelang pelaksanaan pilkada langsung. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan ASN yang efisien, efektif, adil, terbuka, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu, sehingga terciptalah sistem merit. Kemudian, pengertian sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN adalah melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM aparatur secara berkelanjutan. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, melindungi pegawai ASN dan intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan, memberikan perlindungan kepada pegawai. Kemudian, landasan hukum sistem merit di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Permen Pan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Yang keempat, Peraturan Ketua KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah. Kelembagaan dan jaminan sistem merit di Indonesia, yakni yang pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Yang kedua, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Lanjut, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, itu adalah membuat rencana kebutuhan ASN. Yang kedua, melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif. Yang ketiga, adanya kebijakan dan program pengembangan karir. Yang keempat, menerapkan manajemen kinerja seperti penetapan target kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala. Yang kelima, memberikan penghargaan pegawai dengan kinerja yang baik. Yang keenam, melaksanakan promosi mutasi secara objektif dan transparan. Yang ketujuh,
adanya perlindungan dan pelayanan kepada ASN. Yang kedelapan, adanya sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan lain-lain. Nah, kemudian penerapan sistem merit di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Pemprov Kalsel membuat rencana kebutuhan ASN kemudian mengusulkannya ke BKN. Pemprov Kalsel bersama BKN mengadakan seleksi CPNS dan P3K dengan aplikasi CAT. ASN Pemprov Kalsel menyusun bahan kenaikan pangkat sesuai dengan waktu yang ditentukan. ASN Pemprov Kalsel mengisi sasaran kinerja pegawai atau SKP guna memenuhi evaluasi kinerja. Pemprov Kalsel memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada ASN dengan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun. ASN Pemprov Kalsel mendapatkan promosi jabatan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi syarat. Pemprov Kalsel memberikan perlindungan kepada ASN seperti tabungan hari tua, asuransi kematian, dan jaminan kesehatan atau BPJS. Pemprov Kalsel meluncurkan portal Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kalimantan Selatan atau biasa disingkat Simpek Kalsel. Oke, sekian dulu dari saya tentang sistem merit. Terima kasih.